Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Puspita. Jadi saya di sini akan berperan sebagai seorang PR yang akan menjelaskan perencanaan komunikasi dari perusahaan mie instan. Kami terinspirasi dari perusahaan besar yaitu perusahaan Indofood dengan salah satu produknya yaitu mie Sakura. Mie Sakura ini merupakan mie ala Jepang asli dari Indonesia. Mie Sakura ini termasuk ke dalam jenis barang. Selanjutnya kami membuat strategi planning yang di dalamnya terdapat visi. Visinya di sini menjadikan merek mie instan terkemuka yang akan dikenal di seluruh dunia dan memberikan pengalaman makanan enak, sehat, dan berkualitas kepada konsumen. Jadi, visi di sini untuk membuat bisnis ini berkelanjutan sehingga dapat dikenal di seluruh dunia. Selanjutnya, terdapat juga misi. Yang pertama yaitu membuat mie Sakura terobosan baru yang belum ada pada mie lainnya. Jadi di sini kami akan membuat mie Sakura ini menjadi mie sehat, namun tidak merubah rasanya sebagai mie asli Indonesia. Yang kedua yaitu menghadirkan varian dan rasa baru. Jadi tentunya kami akan membuat variasi dan rasa baru lainnya seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu menjaga standar kualitas tinggi dalam setiap tahap produksi atau konsisten. Jadi untuk memastikan bahwa mie Sakura inovasi baru ini konsistensi pada konsep ini. Selanjutnya yaitu kami bertujuan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya atau goals dan jenis dan termasuk ke dalam jenis atau kins profit motif. Selanjutnya yaitu perencanaan intuitif. Perencanaan intuitif ini dibagi menjadi 3 yaitu budaya, nilai, dan intelektual. Yang pertama yaitu budaya. Di sini saya menyesuaikan lidah masyarakat. Menyesuaikan lidah masyarakat setempat yang mengonsumsinya dengan melihat wilayah dan budaya calon konsumen. Yang kedua yaitu makanan yang lezat dengan porsi yang besar. Di Indonesia seringkali mengutamakan makanan lezat namun juga porsinya harus besar. Yang ketiga yaitu makanan cepat saji dan efisien dalam rutinitas sehari-hari yang sibuk. Jadi seseorang dapat dengan cepat memasak mie lezat, sehat, namun juga porsinya banyak dengan sedikit usaha. Selanjutnya yaitu nilai dari mie Sakura ini. Yang pertama yaitu mie terbuat dari tepung terigu rendah gluten. Dimana kami di sini membuat mie ini menjadi mie sehat dengan mengambil bahan-bahan alami. Yang kedua yaitu bumbu alami yang lebih sehat dan bumbu rempah-rempah. Jadi meskipun mie ini sehat, kami juga tetap mengutamakan rasa dari mie ini, namun juga tetap mengutamakan kesehatan. Yang ketiga yaitu bumbu pelengkap alami, yaitu bumbu pelengkapnya pun kami ambil dari bahan-bahan alami seperti kecap. Kami memasukkan kecap dengan rendah gula. Dan terakhir yaitu intelektual. Di sini kami intelektual di sini atau target sasarannya pada semua kalangan. Ditawarkan dengan harga yang terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat. Jadi mie Sakura di sini meskipun sehat, porsinya banyak dan juga lezat, kami juga memikirkan harga agar dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka panjang. Yang pertama, berkembang dengan pesat. Setiap tahunnya kami akan menghadirkan varian dan rasa baru menyesuaikan kebutuhan dan
selera konsumen yang terus berubah. Yang kedua yaitu memasarkan ke seluruh Indonesia. Kami memasarkan terlebih dahulu ke Pulau Jawa dan Sumatera. Apabila sukses dipasarkan di sana, maka setahun setelahnya kami akan memasarkan ke seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemajuan teknologi, peralatan, dan sistem. Di sini kami akan terus meningkatkan peralatan dan sistem sebanyak 6 bulan sekali agar meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, sejarah historikal dari mie Sakura. Sini terdapat foto mie Sakura, kemasan mie Sakura yang lalu. Jadi secara historikal mie Sakura ini merupakan mie ala Jepang asli Indonesia. Namun mie ini tidak menunjukkan ciri khasnya sebagai mie Jepang. Mie Sakura juga tidak memperbarui kemasan, porsi, dan variasi rasa baru terhadap produknya. Jadi di sini kami akan membuat strategi PR dalam perbaikan kualitas, yaitu melihat dari historical tadi pada mie Sakura yang sama seperti mie biasa pada umumnya. Padahal di sini mie Sakura ini merupakan mie ala Jepang asli Indonesia. Nah, perusahaan kami akan membuat mie Sakura menjadi mie sehat yang unik dengan ciri khas warna mie yang berbeda setiap variannya. Kami akan membuat mie Sakura ini dengan konsep yang unik, membuat mie itu sehat dengan variasi warna yang berbeda setiap rasanya. Dan juga menambahkan porsi mie lebih banyak dari mie Sakura sebelumnya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, kesepakatan. Jadi kesepakatan dari strategi yang kami buat tadi, kami sepakat untuk produk mie Sakura dengan konsep terbarukan akan diluncurkan pada 1 tahun ke depan di Indonesia bagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan 3 varian rasa pertama serta warna mie yang berbeda-beda setiap varian rasanya yang terbuat dari bahan alami. Jadi bahan alami, warna dari setiap mie ini diambil dari sayuran dan buah-buahan. Jadi diambil dari bahan-bahan alami yang sehat. Dan juga dengan harga yang sudah ditetapkan yang akan dipasarkan 5.000 per pieces atau per bungkus. Jadi per bungkus dari mie Sakura ini dihargakan Rp5.000. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan operasional. Di sini saya akan menggunakan strategi pola 1 yang dimana kita akan menggunakan perencanaan operasional terpilih atau terpadu yang di dalamnya terdapat perumusan kebijakan, bagaimana pembagian pengelompokan divisi. Yang pertama yaitu riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini bekerja untuk menentukan resep atau menciptakan inovasi baru pada produk mie Sakura ini. Yang kedua yaitu rantai pasokan dan logistik. Divisi ini bertanggung jawab dalam bahan baku yang cukup dan juga mengoptimalkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu pemasaran dan penjualan. Divisi ini bertanggung jawab dalam memasarkan mie Sakura dan juga menjalin hubungan dengan mitra bisnis. Yang keempat yaitu manajemen merek dan komunikasi. Bertanggung jawab dalam mengelola merek mie Sakura
dan membuat strategi komunikasi yang tepat kepada konsumen. Divisi ini juga bertanggung jawab atas apabila adanya komplain dari konsumen. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Divisi ini yang akan melakukan seleksi dalam perekrutan karyawan. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan pelaksanaan, yaitu terdapat schedule atau jadwal dari penugasan divisi-divisi yang telah kita tetapkan tadi. Yang pertama yaitu divisi riset dan pengembangan. Selama kurang lebih 2 bulan, divisi ini melakukan pekerjaannya terlebih dahulu untuk menentukan resep pada produk yang akan di-launching. Yang kedua yaitu rantai pasokan dan logistik. Seminggu setelah menentukan resep dan inovasinya, divisi ini bergerak untuk mengumpulkan bahan apa saja yang akan diproduksi pada mie Sakura ini. Selanjutnya divisi pemasaran dan penjualan. Sebulan setelah mengumpulkan bahan-bahan, divisi ini setelah sebulan mengumpulkan bahan-bahan dan sudah diproduksi, divisi ini bekerja untuk memasarkan produk yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang keempat yaitu manajemen merek dan komunikasi. Divisi ini bekerja seminggu setelah pemasaran dan penjualan berjalan. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Setelah kita memasarkan, mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen, kelima yaitu kita mencari karyawan yang akan bekerja, siapa saja yang akan bekerja di perusahaan mie Sakura ini. Dia bekerja sebulan setelah semuanya terencana. Jadi divisi SDM ini divisi terakhir yang akan bergerak setelah semuanya terencana, telah ditetapkan, dan tinggal merekrut karyawan dari seleksi yang telah divisi ini buat. Selanjutnya pelaksanaan. Setelah pembagian divisi, setelah pembagian jadwal terhadap divisi-divisi, kita melaksanakan rencana tersebut yang diawasi oleh manajer atau supervisor. Nah, selanjutnya apabila produk sudah di-launching atau diluncurkan dengan pengawasan dari supervisor atau manajer, yang terakhir kita harus mengevaluasi, di mana di sini kita harus mengevaluasi karena untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tersebut. Jadi bagian ini sangat penting dalam perencanaan atau pelauncingan yang sudah ditetapkan tersebut. Setelah pengevaluasian peluncuran mie Sakura inovasi baru ini, ternyata terdapat kesalahan yang dimana sebulan setelahnya produk ini diluncurkan mengalami penurunan penjualan karena terdapat kontra pada varian mie Sakura yang dimana warna mie-nya tidak cocok dengan rasa yang diberikan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam pencocokan rasa ini? Yaitu dengan membuat plan B. Di dalam plan B ini, penyelesaian masalah ini dilakukan oleh divisi riset dan pengembangan dengan melakukan pengujian kembali, di mana divisi ini
mencari kembali, menentukan riset kembali resep apa yang akan diubah atau inovasi apa yang akan diterbitkan lagi. Dan setelah menentukan pengujian, divisi selanjutnya yang akan bekerja dalam penyelesaian masalah ini yaitu divisi ketersediaan pasokan dan logistik, di mana divisi ini menyiapkan bahan-bahan yang sudah disusun oleh divisi riset perkembangan. Jadi divisi itu mencari bahan baku yang dibutuhkan dari pengujian kembali tadi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan plan B. Kita masuk ke strategi komunikasi melalui media. Di sini saya memilih second media atau linear bawah. Nah, di mana alasan saya memilih second media ini karena Misakura inovasi baru ini baru akan di-launching di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Yang pertama yaitu terdapat blog dan situs web. Yang kedua yaitu sosial media, di mana kita dapat membuat konten tutorial memasak mie Sakura ini. Jadi itu akan berpengaruh kepada audiens kita. Yang ketiga yaitu webinar dan podcast. Di dalam webinar dan podcast ini kita dapat membahas mie sehat ini atau kualitas dari produk mie Sakura ini. Selanjutnya kita masuk ke soft problem. Setahun setelah peluncuran mie Sakura terobosan baru ini, terdapat masalah yang dimana harus diidentifikasi dulu apakah itu benar-benar masalah atau bukan. Setelah diteliti kembali, kami mendapatkan hasil identifikasi yang dimana terdapat 3 masalah. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku terbatas, di mana kami menggunakan bahan alami dan sehat untuk produk mie Sakura ini, di mana bahan itu sudah pasti terbatas dan langka. Yang kedua yaitu kualitas produk pada kemasan. Di sini terdapat terjadinya kerusakan pada produk kemasan. Ini seringkali terjadi di saat pengiriman barang. Yang ketiga ini persaingan pasar. Persaingan pasar ini membuat perusahaan menghadapi tekanan untuk mempertahankan pangsa pasar. Ya, dan strategi pemasaran yang efektif. Jadi kita harus menentukan strategi pemasaran yang efektif pada masalah ini. Selanjutnya kita masuk kepada perumusan masalah, yang dimana dilakukan oleh choice maker dengan menentukan pilihan tim khusus di setiap masalah ini. Jadi di setiap masalah ini kita mempunyai 3 masalah. Di setiap masalah ini terdapat 1 tim khusus yang harus menyelesaikan permasalahan pada produk ini. Jadi tim ini bertanggung jawab di setiap masalahnya. Yang pertama yaitu masalah pada persediaan bahan baku terbatas. Kami akan membuat tim khusus untuk penyelesaian masalah ini. Yang kedua yaitu kualitas produk pada kemasan. Kami akan membuat tim yang akan menyelesaikan bagaimana solusi agar saat pengiriman barang tidak
terjadinya kerusakan. Yang ketiga yaitu persaingan pasar. Yang ini kami akan membuat tim yang akan yang akan memikirkan bagaimana persaingan pasar ini terus persaingan pasar ini bagaimana tim mempertahankan pangsa pasar dan strategi pemasaran yang efektif untuk menyelesaikan masalah persaingan pasar ini. Nah, jadi tim mempunyai tanggung jawab di penyelesaian masalah yang sudah ditetapkan oleh choice maker. Selanjutnya, apabila semua ini sudah dilaksanakan, yaitu kita melakukan evaluasi hasil dari pemecahan masalah ini. Apakah masalah telah terpecahkan ataukah kembali pada penelitian masalah jika masih terdapat masalah di pelaksanaan pelancingan Misakura ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.